Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Nanang Harmunasim di channel Secari Kertas, media berbagi pengetahuan. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan mudah tanpa kita harus memikirkan bagaimana sih rumus yang paling gampang. Di sini saya menggunakan beberapa pola yang akan kami beberkan nanti. Bagaimana sih cara merubah rumus menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Namun sebelum video saya lanjutkan, saya mohon maaf jika dalam video saya ini hanya menampilkan suara dan gerakan tangan di atas kertas saja. Tapi semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini seperti judulnya yaitu menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Oke. Di sini saya ada piramida rumus, yaitu suatu segitiga rumus yang bisa kita gunakan nanti dalam menentukan rumus apa yang akan kita pakai nanti dalam menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di sini ada S, V, dan T. Nah, jadi rumusnya seperti itu: S, V, dan T. S yaitu melambangkan suatu jarak, kemudian V yaitu kecepatan, kemudian T adalah waktu. Nah, dari gambar segitiga ini kita bisa menyimpulkan atau bisa meringkas apa rumus tersebut dalam suatu segitiga tersebut. Bagaimana cara membeberkannya? Langsung saja kita ke eksekusi. Oke. Di sini ada S paling atas, V dan T. Nah, bagaimana merubah atau mencari S atau jarak? Nah, di sini saya memberikan suatu tanda kali ataupun bagi. Jadi kalau di sini ke samping adalah kali, kalau ke atas yaitu bagi. Maksudnya seperti apa? Nah, langsung saja. Di sini S paling atas. S, bagaimana cara mencari S? Yaitu S sama dengan V kali T, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, tadi S sama dengan V kali T. Terus, bagaimana cara mencari V atau kecepatan? Yaitu S dibagi V. Oke. V sama dengan S dibagi T. Kan jadi ke sini. Mencari V yaitu S dibagi dengan T. Ini adalah tanda bagi. Ini adalah tanda kali. Terus, bagaimana cara mencari T? Yaitu tinggal S dibagi dengan V. Oke. S dibagi dengan V. Nah, tinggal itu saja. Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Jadi kesimpulannya adalah S sama dengan V kali T, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian V sama dengan S dibagi T, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian T adalah waktu. T sama dengan S dibagi dengan V. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, bagaimana cara penerapannya dalam suatu contoh soal? Oke. Di sini saya memberikan 3 contoh soal yang akan kita nanti bahas secara bersama-sama, dan 1 soal mandiri yang bisa kakak gunakan sebagai latihan secara individu. Nanti jawabannya bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah pasti saya koreksi. Oke. Dan langsung saja kita ke contoh soal nomor 1, yaitu motor Naufal melaju selama 4 jam. Oke. Motor Naufal melaju selama 4 jam dengan kecepatan 75 km per jam. Pertanyaannya, berapakah jarak yang
telah Naufal tempuh. Oke. Di sini kita ada selama 4 jam. Jam adalah waktu. Bisa kita tulis T sama dengan 4 jam. Oke. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah V. V sama dengan 75 km per jam. Kemudian berapakah jarak? Jarak adalah S. Bagaimana cara mencari S? Yaitu S sama dengan V kali T. Oke, kita bisa tahu V-nya berapa? 75 km per jam. Jadi V sama dengan 75 kali T-nya adalah 4. Oke. Kita lanjut ke sini. Seret. 75 kali 4. 75 kali 4 sama dengan berapa? Oke, betul, sama dengan 300. 300 ini apa? 300 kilometer. Jadi jawabannya adalah berapakah jarak yang telah Naufal tempuh? Adalah 300 kilometer. Kemudian bikin jadi jarak yang telah Naufal tempuh adalah 300 kilometer. Oke. Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Apabila belum paham, bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Oke, saya tunggu komentarnya. Kemudian kita beralih ke nomor 2, yaitu jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Ana menaiki sepeda dengan kecepatan 15 km per jam tanpa henti. Jadi dia mengayuh sepedanya terus-menerus tanpa berhenti. Kemudian berapa waktu yang diperlukan Ana untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B? Oke. Seperti atas, kita harus mencari terlebih dahulu keterangan dari atasnya, yaitu kita cara dulu aja. Ketahui apa saja? Jarak berarti S adalah 90 km. Kemudian kecepatan berarti adalah V berapa? 15 km per jam. Kemudian ditanya, apa yang ditanya? Berapa waktu? Waktu berarti adalah T. Oke, kita lanjut ke sini. Jawab. Bagaimana cara mencari T? Oke. T sama dengan S dibagi V. Kita ketahui T sama dengan S-nya berapa? 90. Oke. Kemudian dibagi dengan V-nya adalah 15. Oke. Jadi 90 dibagi 15 sama dengan adalah 6. 6 itu apa? Berapa waktu? Berarti adalah jam. Oke. Jadi kan di sini ada berapa waktu yang ditempuh Ana, sedangkan ada satuannya adalah jam. Jadi waktu yang diperlukan Ana untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B adalah 66 jam. Jadi waktunya adalah 6 jam. Nanti tentang membuat jadinya bisa tulis kakak sendiri. Ya, mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke. Kemudian kita ke contoh nomor 3, yaitu ayah mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak 100 km. Langsung tulis saja. Diketahui jarak berarti adalah S adalah 100 km. Dengan waktu berarti adalah T 10 jam. Maka berapa kecepatan? Kecepatan adalah ditanya. Kecepatan adalah apa? V. Bagaimana cara mencari V? Jawab, yaitu
V sama dengan S dibagi T. Oke. V sama dengan S-nya berapa? 100. Jaraknya adalah 100. Kemudian waktunya adalah 10 jam. Jadi, kecepatan yang digunakan adalah 10 karena 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi, kecepatannya adalah 10 km per jam. Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Apabila kurang paham, bisa tulis pertanyaan kakak semua di kolom komentar. Saya tunggu komentarnya ya. Kemudian di sini ada contoh soal mandiri. Nanti bisa kakak gunakan sebagai latihan secara individu. Bagaimana sih cara merubah atau cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan? Nanti jawabannya bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah pasti saya koreksi. Di sini saya menuliskan 5000 meter. Ini kakak coba rubah ke dalam kilometer terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, apabila kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Nah, cukup sekian video kali ini tentang bagaimana cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Apabila video saya ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar sama-sama mengetahui. Dan dari kakak, apabila ingin dibuatkan tutorial bagaimana sih cara menghitung suatu soal, bisa tulis di kolom komentar juga. Dan insya Allah kalau ada waktu pasti saya buatkan video tutorialnya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.